Cristiano, Winnie, dengan siapa lagi? Gerald. Berarti Julian ada 6 orang kan yang tidak hadir? Berarti yang ada di dalam kelas ada 30 orang. 30 orang ya. Berikutnya Ibu minta 1 orang lagi untuk pimpin kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua yang tadi Ibu minta siapa? Baik, sama teman. Berdiri ya, berdiri. Sambil tepuk tangan sebentar. Bisa? Garuda Pancasila 1, 2, 3. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau cek dulu kebersihan di sekitar kalian. Kalau memang ada sampah, silakan dipungut, kemudian simpan dulu di tas kalian ya. Sebentar tunggu jam istirahat baru dibuang ke tempat sampah. Ada atau tidak? Ada? Kalau ada, simpan di dalam tas dulu. Bisa toh? Ya. Kemudian Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Siapa yang menekut? Angkat tangan. Kira-kira yang menekut itu kenapa? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang senang, ada yang menekut, atau ada yang apa? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Walaupun kalian punya keadaan saat ini ada yang jenuh, terus ada yang bosan, tetapi karena hari ini kita harus mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, jadi kita harus tetap semangat supaya pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kalian harus fokus. Bisa dipahami? Baik. Kemudian sebentar Ibu akan menayangkan salah satu video. Sebentar adik-adik bisa menyimak video, kemudian kalian juga bisa membaca tesnya yang sudah dikirim di WA grup kalian masing-masing. Dan yang paling penting sebentar kalian menyimak videonya, karena setelah kalian menyimak videonya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebentar. Bisa? Ibu akan menayangkan salah satu video di depan. Dari ini aduh. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sebelah tadi. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya ini pernah menjadi panitia sertifikasi buku di Malang. Pada waktu itu, pesertanya itu buku-bukunya itu tumpah-tumpah. Kalau di buku itu ada namanya buku kakak tua. Ini namanya buku bapak tua. Buku bapak tua itu tumpah-tumpah. Bukunya mereka dengan jumlah utang luar negeri kita itu tidak tipis. Saya pernah tanya, Bapak mengajar sejak kapan? Aduh mas, jangan ditanya. Saya mengajar itu
di zaman dulu ada. Oke, itu betul. Kau mengajak siapa waktu itu? Mengajak kamu berdua kan? Saya punya mama itu buku-buku. Dan sampai sekarang itu kan namanya ujian online kompetensi tubuh. Itu saya punya mama tidak pernah lulus. Gitu. Bagaimana mau jadi soal pegang mom saya takut tubuh. Sekali pegang mouse itu pun sambil komputer goyang inti. Semacam gempa tsunami dalam komputer begitu. Mau klik A jadi B, mau klik B jadi C, mau klik C, waktu habis. Pemerintah itu memberikan sertifikasi pada buku-buku tebal, tapi mereka menuntut agar buku-buku ini bisa kreatif. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita tinggalkan dari mereka yang 1 tahun lalu pensiun? Kita tinggalkan bikin amal dan ibadah kita. Teman-teman, memaksa orang tua untuk kreatif itu sama seperti kita memaksa balita untuk mengerti statistik. Aduh, ada kan dek, rata-rata simpangan baku umur teman-teman itu berapa ya? Itu bukan. Maksud saya begini teman-teman, kalau pemerintah itu memang mau memberikan tujuan untuk kebutuhan tua, ya sudah kasih saja, tidak perlu tuntut apa-apa dari mereka. Karena apa? Karena itu haknya mereka. Kalau tidak ada mereka, siapa yang tahu mengajak kita sana? Siapa? Si biasa saja masuk kita itu siapa pikir-pikir. Makanya itu bisa saya teman-teman. Makanya itu salah satu di tempat pancing di NTT. Itu kita udah maju, bisa cepat masuk. Itu kita itu makanan cuma main buku sableng. Tahu-tahu hari sampai sekali pukul tepung keluk, sekali pukul tepung keluk, lupa 3 jurus itu kita bisa bikin konten 1 ember. Selamat teman-teman. Terima kasih. Ya, video ini menjelaskan tentang keadaan yang ada di Nusa Tenggara Timur yang dibawakan oleh komedian terkenal yaitu siapa? Jadi ini mau tanya, tadi adik-adik sudah menyimak video yang ibu tayangkan di depan kelas. Terus ibu mau tanya,
belum ada. Jadi para guru juga kewalahan. Ada lagi? Lalu pesan yang disampaikan oleh komika untuk kalian membaca atau yang menyimak informasi tersebut tadi seperti apa? Pesan yang kamu dapat tadi setelah kamu menonton video yang aku tayangkan di depan. Angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Ayo, Selva, angkat
Selamat malam saudara semua. Begitu semangat sedikit jangan lemah-lemah. Ya, di sini ada yang tahu NTT itu di mana? Ini kayaknya saya baru tidak tahu makanya saya sekolah supaya tahu. Saya bertanya begitu karena saya tuh sekarang lagi kesal dengan orang-orang yang selalu tanya saya, NTT itu di mana, NTT itu di mana. Itu saking kesalnya tuh saya mau pergi berdiri di punya depan begitu pegang peta tuh besar-besar begitu, tanya dia, ini boleh bapak ini, lihat bapak yang belum tahu, ini sudah tahu, iya bapak itu NTT, makanya kira-kira dari tadi. Kau mau tahu ya tadi satu berita apa? Itu perumahan. Ya, kalian yang di Jakarta ini sebenarnya harus bersyukur karena di sini di sekolah terlalu banyak. Jadi kalian bisa belajar dengan enak begitu. Kalau kami di timur sana, sekolah banyak juga. Cuma di timur itu sekolah yang biasa banget. Iya, dan kebanyakan anak-anak timur masih banyak anak-anak timur. Itu yang kalau pergi bersekolah itu harus berjalan kaki berkilo-kilometer. Itu saking capeknya, itu mungkin dia punya lutut kanan dengan lutut kiri itu berjalan. Mereka itu tidak sampai yang harus bilang kedua. Iya. Dan saya tuh sempat berpikir begini, ini kalau mereka berjalan begitu jauh, itu mereka tuh komunikasi itu bagaimana begitu? Mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain itu bagaimana? Ini mungkin di kilometer pertama, itu mereka masih semangat begitu. Mereka kayak kita sekolah kan? Ya sama apa sekolah? Tadi kakak sarapan apa? Saya sarapan ubi. Kalau kau, saya sarapan bulan satu adik. Iya, dan di kilometer kedua, itu pasti mereka punya semangat itu sudah turun. Sudah tidak ada bercandaan lagi, tidak ada suara-suara lagi. Mereka hanya komunikasi secara senyum saja. Okay. Ya, dan saya rasa mereka tuh akan marah-marah di kilometer yang ketiga karena itu pasti sudah capek, lutut sudah sakit. Terus teriak-teriak, sekolah, kau tidak bisa kan datang memilihkan lagi. Tapi walaupun kami di sana harus berjalan berkilo-kilometer, tapi kami di sana, tuan kami di sana tidak pernah mengeluh. Malah selalu tersenyum, bahagia gitu. Bagaimana tidak tersenyum? Karena aku senter satu kali di mata gitu. Jadi buat buka silon. Dan saya itu juga sudah pernah mengalami yang hal seperti itu. Pergi sekolah jalan jauh. Dan satu-satunya kendala saat jalan ke sekolah itu adalah ketika perut sakit. Oh itu hanya ada dua pilihan. Kita jongkok untuk buang air, tapi kita tidak pergi sekolah. Atau kita paksa jalan, tapi beban jalan untuk tambah berat. Dan anak-anak sekolah di sana itu masih susah yang namanya sepatu. Banyak anak-anak sekolah di sana yang tidak pakai sepatu. Walaupun ada itu hanya satu saja, itu pun warisan dari mereka, bapak atau mereka kakak yang sudah lulus. Makanya itu para antik di sana. Dan bukan hanya sepatu, tas juga. Kemarin itu saya baru dapat berita kalau ada di Kabupaten Sumba, anak-anak di sana itu masih pakai kantong kresek sebagai tas. Kasihan, tidak ada yang mau menangis kan? Iya, dan saya berpikir kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya gak sombong sedikit. Kantong kresek itu juga pasti saya pilih. Ini kayaknya kemarin jadi baru pakai untuk isi sayur berpakai. Apalagi ini mau mati rusak di dalam sini. Nah ini nih kantongnya ada gambar Tuhan Yesus. Nah, saya tidak bisa dipenjilat gimana? Susah sekali. Ya, dan saya selama di Jakarta sini, yang paling saya benci itu adalah dia kan di Jakarta sini. Saya tidak bisa mati di dalam situ. Iya, kalau kali di kampung sana itu enak, bersih dia punya air. Kita kalau berenang turun selang bisa tangkap ikan. Kini waktu kita bisa segar
sudah begitu ganteng, walaupun ukuran agak sedikit begini. Ya kalau turun berenang di situ, lalu itu jadi apa? Video berenang simpan di bawah, seram keluar, langsung muka jadi kayak ibu. Kasihan. Kalau ibu pergi di tempat itu kan dia turun air. Oh terlalu jelek buat saya. Saya ini terima kasih banyak. Happy. Oke, jadi karena kalian sudah menyimak videonya, kira-kira videonya lucu atau tidak? Lucu. Ya, itu tadi menceritakan di daerah mana? Sumba. Daerah Sumba, lagi-lagi di daerah NTT. Video yang pertama tadi menjelaskan tentang guru yang kurang dituntut kreatif di NTT. Sementara di video yang kedua tadi menjelaskan tentang apa? Sekolah. Ya. Kurang bagus. Kenapa? Kendala, misalnya kendala untuk ke sekolah masih menggunakan apa tadi? Kantong. Ibu hanya menyampaikan secara umum saja informasinya, karena sebentar adik-adik semua akan berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang video yang baru saja kalian simak. Jadi kalau misalkan informasinya tadi belum kalian ingat baik-baik, sebentar adik-adik bisa bacanya melalui teks. Ataupun kalau memang mau mendengar nanti, ibu akan kirimkan dia punya link ke kalian punya grup kelas. Tapi harus menjaga ketertiban supaya kita punya kegiatan pelajaran mengajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Jadi ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi karena yang tidak hadir tadi ada 6 orang, jadi yang ada sekarang berarti ada 30 orang. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Jadi kelompok yang pertama, kelompok 1, ketuanya Selva dengan temannya di sebelah. Dia punya anggota sebentar. Dengan ini ada 2 orang, kemudian 4 orang sebentar baru tambah lagi dari teman-teman yang lain untuk melengkapi 5. Kemudian kelompok 2 di belakang yang menjadi ketua kelompoknya, saya punya ada Nora yang paling cantik yang pegang warna merah. Kemudian kelompok 3 ini ketua kelompoknya ada Damu. Kelompok 4 ini ketua kelompoknya JJ. Kemudian kelompok berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 ketua kelompoknya ada Poppy. Terus kelompok 6 ini ada yang paling kiri saya itu apa? Kelompok 5 ya? Ini kelompok 6. Kelompok 6 ada sebagai ketua kelompoknya. Kemudian di belakang ada kelompok 7. Jadi ada 7 kelompok kah? Oh tidak, 5 orang satu kelompok. 5 orang satu kelompok. Berarti ini
Kemudian yang berikut, Ibu akan membagikan kertas karton. Tujuannya untuk apa? Sebentar hasil diskusi adik-adik bisa dituangkan dalam kertas karton ini. Bisa ya?
baik. Contoh lebih menggunakan bahasa yang lebih santun agar sang pendengar tidak tersinggung. Misalnya sudah ada yang masih ada yang Mencari ini minta agar orang yang Saatnya istirahat. dibuat oleh komedi. It's time to have break. Jadi pertanyaan dari Upi, kira-kira bagaimana solusinya? Saatnya istirahat. It's time to have break. Bagaimana solusinya? Jadi solusinya kita kan kalau memberikan kritikan itu pasti menggunakan bahasa yang santun supaya pendengar itu tidak merasa tersinggung. Walaupun dia sudah tersinggung, mau bagaimana lagi kan kita menyampaikan kita punya kritikan itu menggunakan bahasa yang santun. Kalaupun dia tersinggung karena kalau kita mau mengkritik orang kan tidak mungkin kita menyebutkan secara langsung dia punya nama toh kan tidak mungkin. Berarti kalau misalkan seperti itu berarti kemungkinan orang-orang yang dikritik itu tidak secara langsung mereka merasa tersinggung karena yang memberikan sindiran itu tidak secara langsung. Dan mungkin seperti itu jawabannya. Atau bagaimana dengan kelompok? Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu ada kopi. Bisa diterima? Bisa? Bagaimana? Ya, karena tujuannya kan untuk menghibur loh. Jadi tidak mungkin dia sampai menyinggung itu dan harus pihak yang memberikan kritikan itu harus minta maaf kan tidak mungkin toh karena kalau kita mengkritik orang itu tidak mungkin menyinggung secara langsung ya. Iya, menggunakan kata-kata yang halus agar pembaca tidak merasa dikritik secara langsung. Bisa ya? Ya tepuk tangan untuk teman-teman. Sudah, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kemudian yang berikut kita lanjut ke kelompok yang berikut, kegiatan 2, silakan. Selamat pagi ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang mempresentasikan hari ini. Kami di sini terima materi. Pertama ada saya Poki sebagai moderator, ada Sally, ada JJ, ada Ari, ada
Selamat pagi.